Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SE, MM, CPRM, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang saya hormati Ibu Rahmian Nalibratawati, SE, ME, SYCMA, selaku Pembimbing Magang. Dan saya hormati Ibu Clara Wisita, SPMSC, selaku Supervisor Lapangan. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 41224235110525 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil magang dengan judul Implementasi Manajemen dalam Sistem Absensi Sidik Jari pada Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Adapun yang melatar belakangi laporan saya kali ini adalah sumber daya manusia di Pusat Penelitian Teh dan Kina merupakan aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga kinerja pegawai mempengaruhi keberhasilan suatu institusi. Maka Pusat Penelitian Teh dan Kina melakukan inovasi dengan menerapkan absensi menggunakan sidik jari atau biasa disebut dengan ceklock untuk meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, mengurangi manipulasi data, serta meningkatkan kedisiplinan karyawan. Lalu bab 2 ada pengertian sistem absensi sidik jari. Sistem absensi sidik jari adalah teknologi yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai dengan memanfaatkan sidik jari sebagai identifikasi. Menurut Muhammad Taufik dalam Fadila dan Septiana pada tahun 2019, sistem ini memungkinkan karyawan untuk melakukan absensi dengan cara memindai sidik jari mereka, yang kemudian secara otomatis mencatat waktu masuk dan keluar kerja ke dalam sistem komputer. Hal ini menghasilkan data yang akurat dan siap untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya, bab 3 ada profil organisasi dan aktivitas magang. Sejarah PPTK, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, awalnya merupakan satu-satunya lembaga penelitian pemerintahan yang fokus pada penelitian teh dan kina. Didirikan pada 10 Januari 1973 dengan nama Balai Penelitian Teh dan Kina melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan. Pada 15 April 1980 diterbitkan surat keputusan Menteri Pertanian yang mengatur peningkatan pembinaan dan pengelolaan Balai Penelitian di bidang perkebunan. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa pembinaan dan pengelolaan BPTK bersama dengan 5 balai penelitian perkebunan lainnya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk meningkatkan kegiatan penelitian komoditas teh dan kina. Selanjutnya, pada 30 November 1989, terbit surat keputusan Menteri Pertanian yang mengalihkan pengelolaan balai-balai penelitian di bidang perkebunan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia atau AP3I, sehingga nama BPTK berubah menjadi Pusat Penelitian Teh dan Kina. Dari tahun 2009 sampai sekarang, Pusat Penelitian Teh dan Kina berada di bawah naungan PT Riset Perkebunan Nusantara. Selanjutnya ada visi dan misi Pusat Penelitian Teh dan Kina. Visi menjadi perusahaan riset perkebunan teh dan kina berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Misi menghasilkan, mengembangkan, dan memasarkan inovasi perkebunan teh dan kina yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan jasa kepakaran di bidang perkebunan teh dan kina. Yang ketiga, membangun kompetensi perusahaan, corporate social responsibility, dan mensejahterakan karyawan. Yang keempat, mengembangkan aset perusahaan guna mendukung produktivitas perusahaan. Yang kelima, membangun citra sebagai perusahaan riset perkebunan terkemuka. Selanjutnya ada struktur organisasi PPTK. Kita bisa lihat ada kepala pusat, lalu di bawahnya ada kabag penelitian, kabag usaha, kabag keuangan, SDM dan umum, serta lainnya. Lalu ada jumlah karyawan PPTK per Januari 2025, ada sebanyak 406 orang di kantor
di kantor dan di kebun dengan status karyawan tetap dan PKWT. Selanjutnya ada aktivitas magang. Yang pertama, melakukan mini riset berjudul Pengaruh Sistem Absensi Sidik Jari dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung dengan metode kuantitatif dan jumlah sampel sebanyak 73 orang. Kemudian dipresentasikan pada seminar hasil magang yang dihadiri oleh supervisor lapangan, para peneliti, dan rekan mahasiswa magang lainnya. Lalu yang kedua, membantu proses produksi teh celup. Di sini saya terlibat dalam proses produksi teh celup untuk produk Gambung Dignity. Tugas ini mencakup pencatatan waktu, pelaksanaan produksi, menghitung jumlah produk yang lolos dan gagal, serta mencatat kendala yang dihadapi selama proses produksi. Kegiatan ini memberikan wawasan praktis tentang produksi teh dan pentingnya pencatatan yang akurat. Lalu yang ketiga, melakukan pencatatan muat keringan teh hijau unsorted untuk PT Kusuma. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa data terkait muatan teh hijau tercatat dengan baik dan jumlah barang yang dikirimkan sesuai dengan jumlah yang diminta atau sesuai dengan pesanan. Lalu yang keempat, membantu pencatatan hasil timbangan dari pemetik teh berdasarkan nama dan mandor yang berbeda. Kegiatan ini penting untuk memantau produktivitas pemetik dan memastikan bahwa semua hasil panen tercatat dengan akurat. Selanjutnya, yang kelima, membantu membuat rekapan dan scan memo dinas, SPK PKWT, surat izin meninggalkan kantor, surat keputusan tim, masa bebas tugas. Kegiatan ini membantu dalam pengelolaan administrasi dan memastikan bahwa semua dokumen terarsip dengan baik. Lalu yang keenam, membuat rekapitulasi dan mencatat presensi karyawan untuk tahun 2024 dengan kategori sakit, izin, alfa, dan cuti. Kegiatan ini penting untuk manajemen sumber daya manusia dan membantu dalam melihat kinerja karyawan. Lalu yang ketujuh, membuat rekapan BPD tahun 2024 dan diurutkan berdasarkan nama, membuat salinan dokumen pembelian bahan ke beberapa CV, pembayaran konsumsi, pembayaran penginapan. Proses tersebut mencakup pengecekan rincian biaya, pengumpulan bukti pembayaran, dan pengarsipan dokumen yang terorganisir dengan baik. Kegiatan ini penting untuk pengelolaan anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana. Lalu yang kedelapan ada ditugaskan untuk membuat konten terkait agrowisata yang ada di PPTK, yaitu Ranca Cangkuang Camp. Di sana kita bertugas untuk mengambil video terkait harga tiket masuk, suasana, fasilitas yang tersedia seperti toilet, tempat parkir, masjid, dan lain. Lalu yang kesembilan, membantu memasangkan label dan harga pada produk yang akan dijual di galeri PPTK sebagai tempat pembelian souvenir. Di sana tersedia berbagai macam kerajinan handmade seperti gantungan kunci, tas, sejadah, pouch untuk tumbler, taplak meja yang terbuat dari rajut, serta motif batik. Lalu yang ke-10, kegiatan magangnya membuat batik dengan motif teh dan kina untuk dipajang di pojok batik atau galeri PPTK. Kegiatan ini melibatkan kreativitas dan keterampilan seni, serta menggunakan alas yang unik berupa payung sehingga menambah daya tarik. Aktivitas magang ke-11 yaitu menyusun honorarium dari bulan Januari sampai November berdasarkan nama dan jenis transaksi seperti pembayaran pelatihan, premi, payroll, dan insentif. Kegiatan ini penting untuk pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa semua pembayaran tercatat dengan baik. Lalu yang ke-12, mengikuti kegiatan materi pengantar selama 2 hari bersama seluruh mahasiswa magang lainnya dengan narasumber para peneliti di PPTK Gambung. Selanjutnya ada bab 4, pembahasan. Di sini ada rata-rata jawaban dari responden. Adapun responden dari penelitian saya yaitu para pegawai di PPTK Gambung yang melakukan absensi menggunakan sidik jari atau cekcok. Ini rata-rata dihasilkan dari 73 responden dengan indikator keterjangkauan, kemudahan, kecepatan, keamanan, serta keakuratan. Dari rata-rata jawaban yang diperoleh dari jawaban responden dapat diketahui kelebihan serta kekurangan dari penerapan sistem absensi sidik jari di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Adapun pada kelebihan sistem absensi
sidik jari ini pada indikator keterjangkauan, penggunaan sistem absensi tidak memerlukan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini ekonomis dan tidak membebani pegawai dengan biaya tambahan yang dapat meningkatkan penerimaan pegawai terhadap sistem. Lalu, lokasi mesin absensi mudah dijangkau dan mesin absensi dapat diakses tanpa kendala. Ini menunjukkan bahwa pegawai dapat dengan mudah mengakses mesin absensi untuk memastikan kehadiran pegawai dengan tepat waktu. Lalu yang kedua, indikator kemudahan, penggunaan absensi mudah, dan panduan penggunaan juga jelas. Ini menunjukkan bahwa sistem ini dirancang dengan baik untuk memudahkan pengguna, sehingga pegawai tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pegawai dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memahami cara menggunakan sistem absensi sidik jari ini. Lalu, yang ketiga, pada indikator kecepatan, proses absensi berlangsung cepat, menunjukkan bahwa sistem ini efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mencatat kehadiran. Kecepatan ini dapat meningkatkan produktivitas pegawai karena mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk proses absensi yang panjang. Lalu, tidak pernah mengalami keterlambatan akibat absensi. Ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik, tidak mengganggu waktu kerja pegawai, yang penting untuk menjaga produktivitas. Lalu yang keempat, indikator keakuratan. Sistem mencatat waktu kehadiran dengan akurat dan sistem dapat diandalkan untuk memastikan kehadiran. Ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat diandalkan untuk mencatat kehadiran pegawai dengan tepat, yang penting untuk manajemen sumber daya manusia dan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada kekurangan sistem absensi sidik jari. Yang pertama, pada indikator keterjangkauan, lokasi alat absensi terlalu jauh. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa pegawai yang merasa lokasi mesin absensi tidak ideal, yang dapat mengganggu kenyamanan mereka. Lokasi yang tidak strategis dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses absensi. Lalu yang kedua, pada indikator kemudahan, sering mengalami error saat menggunakan mesin, dan mengalami kesulitan saat menggunakan mesin meskipun ada panduan yang jelas. Masih ada masalah teknis yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Hal ini dapat menyebabkan frustasi di kalangan pegawai dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem. Lalu pada indikator ketiga, indikator kecepatan, sering mengantri lama saat absensi, dan sistem ini menyita waktu lebih banyak dibandingkan model sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk antrian yang panjang yang dapat mengganggu produktivitas. Antrian yang lama dapat menyebabkan pegawai merasa tidak efisien dan mengganggu rutinitas kerja mereka. Lalu indikator keamanan, sistem ini tidak mampu mencegah manipulasi data. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai keamanan data yang dapat mempengaruhi kepercayaan pegawai terhadap sistem. Jika pegawai merasa bahwa data mereka tidak aman, hal ini mengurangi motivasi mereka untuk bekerja. Lalu yang kelima, ada indikator keakuratan. Sering terjadi ketidaksesuaian data absensi. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini umumnya akurat, masih ada masalah yang perlu diatasi untuk memastikan keandalan data. Dan ketidaksesuaian data dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pegawai. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan magang kali ini, dari hasil analisis yang dilakukan mengenai implementasi sistem absensi sidik jari di Pusat Penelitian dan Kinagampung, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan berbagai kelebihan yang signifikan, seperti peningkatan akurasi, efisiensi waktu, dan keamanan data absensi. Karyawan merasa bahwa sistem ini mudah digunakan dan tidak memerlukan biaya tambahan yang berkontribusi pada penerimaan yang baik terhadap teknologi baru ini. Namun, terdapat juga beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti jarak lokasi mesin absensi yang terlalu jauh, seringnya mengalami error, antrian yang lama saat melakukan absensi, dan ketidaksesuaian data absensi. Kendala-kendala ini dapat mengurangi efektivitas sistem dan mengurangi kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar sistem absensi sidik jari dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh karyawan. Dan adapun saran, yang pertama, bagi manajemen perlu mempertimbangkan untuk menempatkan mesin absensi di lokasi yang lebih strategis dan dekat dengan area kerja karyawan. Hal ini akan memudahkan akses dan mengurangi waktu yang terbuang untuk melakukan absensi. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan pegawai untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam penggunaan sistem absensi. Umpan balik dari pegawai harus diperhatikan dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem. Lalu yang kedua, bagi peserta magang disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari pengetahuan dan keterampilan baru selama magang, mengambil inisiatif untuk bertanya dan
terlibat dalam berbagai kegiatan akan meningkatkan pemahaman dan pengalaman. Perlu memanfaatkan kesempatan untuk membangun jaringan dengan pegawai dan rekan-rekan magang lainnya. Jaringan yang baik dapat membuka peluang untuk berkolaborasi di masa depan dan memberikan dukungan dalam pengembangan karir. Lalu yang ketiga, program studi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pengalaman magang mahasiswa dan mengumpulkan umpan balik dari mereka. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa program magang tetap relevan dengan kebutuhan. Selanjutnya, di bab 6 ada refleksi diri. Refleksi diri. Selama menjalani kegiatan magang di PPTK Gambung, penulis mendapat banyak pengetahuan dan keterampilan yang sangat relevan dengan materi saat di perkuliahan. Selain itu, melalui tugas yang diberikan, penulis belajar menganalisis data dan informasi dengan baik. Keterampilan ini sangat membantu saat melakukan mini riset mengenai sistem efisiensi sidik jari, di mana harus mengumpulkan dan menganalisis data untuk bisa menarik kesimpulan. Soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan yang sangat penting dalam lingkungan kerja, terutama saat berkolaborasi dengan rekan-rekan magang dan pegawai di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Magang di PPTK Gambung memberikan banyak manfaat. Penulis dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang memerlukan pemecahan dan melatih kemampuan dalam berpikir kritis dan kreatif untuk menemukan solusi yang efektif. Lingkungan kerja yang dinamis juga mengajarkan penulis untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan situasi baru, kemampuan yang sangat penting dalam dunia kerja yang terus berkembang. Dan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.